Im يا أيها المدثر Mudathir قم Kum فأنذر fa'anzir وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, bangunlah, fa'andir, berilah peringatan. Amalan pertama dan kedua untuk kuat dalam perjuangan dakwah. Warabbaka fakabbir, dan Robmu agungkanlah. Amalan ketiga, bersandar hanya pada Allah. Wathiyabaka fatahir, dan pakaianmu sucikanlah. Bersihkan semuanya, lahir batinmu, untuk perjuangan dakwah. Amalan keempat, warujza fahjur, dan perbuatan keji, perbuatan dosa tinggalkan. Amalan lima, dalam urusan perjuangan dakwah, apa perjuangan apapun, jangan melakukan maksiat pada Allah meski kecil. Yang disengaja nggak boleh maksiat. Wala tamnun tastakthir. Amalan keenam, engkau memberi tapi pengen berharap lebih banyak lagi. Jadi nggak boleh pamrih dalam perjuangan. Wali rabbika fasbir. Amalan ketujuh, dan terhadap kepada Robmu, karena Robmu fasbir, bersabar. Amalan ketujuh. Ayah bunda nanti pegang buat dirinya, buat keluarganya, buat anaknya, buat cucunya. Kalau mau berjuang, kasih tahu. Ini amalan ijazahnya bukan dari Ustaz, dari Allah. Jadi kalau pengen punya perjuangan yang nanti bakal dapatkan pertolongan Allah, ini 7 amalannya. Nanti ayah bunda wariskan kepada diri, pada pasangan, kepada anak, kepada cucu, kepada semua orang yang sedang berjuang dalam kebaikan. Dikasih tahu sama Allah amalan. Ya mulai, lalu ngajak orang berbuat kebaikan, membesarkan Allah, suci lahir dan batin, meninggalkan semua bentuk maksiat, tidak pamrih, dan berharap hanya kepada Allah dan bersabar karena Allah, bersabar karena Allah. Amalan 5, meninggalkan bentuk keji, maksiat kecil maupun besar, sengaja maupun tidak. Jadi maksiat itu tinggalin. Kalau yang kecil biasa ditinggalkan, nanti yang besar insya Allah juga bakal ngerasa jijik melakukan. Banyak orang yang karena Allah cabut rasa malu, nggak ngerasa jijik dengan perbuatan keji. Makan darah manusia itu jijik. Tapi makan darah jutaan manusia, ada orang yang nggak tahu malu karena udah terbiasa. Maka kekejian itu tinggalkan. Seorang pemuda datang sama Rasulullah SAW, bilang, ya Rasul, aku siap melakukan apa yang kau perintahkan. Tapi satu yang nggak bisa ditinggalkan ya Rasul. Apa itu? Tanya Rasul. Ila anni uhibbu zina. Saya doyan zina ya Rasul. Ini asik nih. Kira-kira tuh bayangin kalau ada ayah bunda datang ke saya sambil ngomong, Bob, pokoknya amalan yang Usbub ajarin saya senang banget. Saya amalin. Cuma satu nih Bob yang saya nggak sanggup untuk menghilangkan kebiasaan. Apa?
Saya doyan zina, Usbok. Kira-kira pingsan nggak tuh saya tuh? Ini orang kagak tahu malu nih. Datang ke saya ngomong doyan zina. Tapi itu gambaran. Gambaran bahwa Rasulullah itu amat penyabar, Rasulullah amat penyantun, Rasul amat penyayang. Sampai orang pendosa aja akrab gitu. Dan mau datang sama Rasul cerita. Gimana ya Rasul? Bolehin ya zina gitu. Karena susah ditinggal. Rasulullah SAW bilang, bagaimana kalau ibumu, putrimu, saudara perempuanmu, dan semua orang-orang perempuan yang kau cintai dizinain oleh orang lain, oleh laki-laki lain. Dia bayangin kalau ibunya berzina sama orang lain, anak putrinya berzina sama orang lain, istrinya, adik perempuannya dizina sama orang lain. Siapa manusia yang sanggup tuh ngebayanginnya? Dan langsung pemuda itu ngomong, enggak, saya nggak bakal rela, saya nggak ridho ya Rasul kalau semua perempuan yang saya cintai itu dizinain sama orang lain. Nah, kalau kau nggak suka, maka jangan kau lakukan itu. Kalau itu kau nggak suka terjadi padamu, maka jangan kau lakukan itu. Ayah bunda nanti cari hadisnya. Hadis terkenal tentang seorang pemuda datang ke Rasulullah ngaku zina. Perbuatan keji tinggalin kata Allah Subhanahu wa taala. Karena ya bunda, maksiat tuh meskipun kecil akibatnya nggak sebanding. Ini quote of the day. Maksiat tuh meskipun kecil akibatnya tidak bakal sebanding. Adam dilarang dekat-dekat pohon huldi, dia malah makan. Jangan berkata bahwa saya korupsi cuma segini, nggak masuk kategori KPK, tapi meskipun kecil, akibatnya nggak bakal sebanding. Maka maksiat tuh kalau disengaja, dia sadar kalau Allah murka, segala-gala dibuka dan akibatnya nggak sebanding. Ya, Bu. Karena itu semua maksiat tinggalkan. Nggak boleh maksiat yang sengaja, meskipun kecil. Tinggalkan. Dan boleh jadi kalau Allah murka, hal yang kecil itu menghapus semua amal soleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Karena maksiat. Karena itu dalam perjuangan, coba tinggalkan maksiat. Yang gampang banget maksiat tuh bagi kita nih kaum laki-laki, maksiat mata. Gampang. Apalagi sekarang, ngelihat perempuan telanjang tuh nggak usah dicari. Datang sendiri itu perempuan telanjang. Nggak kebayang dulu kalau Imam Syafi'i, semuanya serba tertutup masyarakatnya. Gara-gara ngelihat ada angin berhembus, maka seorang perempuan di pasar betisnya tersingkap, nggak sengaja ngelihat, hafalannya rusak di Imam Syafi'i. Syakautu ila waqi'in suha hibzin fa'arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yudalil asi. Sampai bingung tuh. Imam Syafi'i kenapa kok susah ngapal? Maka dia ngeluh datang kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in, aku mengeluh kepada guruku. Waqi, Imam Waqi. Su'a hibzin, kok aku susah ngapal? Padahal dari kecil, apa segala-gala sekali dengar apa. Kenapa susah hafal? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu ya, gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Waqi bilang, tinggalkan maksiat. Jadi cuma satu tuh, tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan Imam Waqi guruku memberitahu bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil asi,
Dan cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada pemaksiat. Jadi ilmu adalah cahaya Allah dan nggak bakal Allah kasih kepada orang yang suka bermaksiat. Makin bening, makin bersih hati kita, ayah bunda, makin takwa jiwa kita pada Allah, maka ilmu Allah kasih. Tapi kalau ada maksiat, perbuatan keji yang dilakukan, maka nanti tertutup, 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 susah. Alhamdulillah nih, ayah bunda semakin lama ngaji, makin tahu, makin gak suka sama dosa, hafalannya jadi gampang. Cepet-cepet sekarang. Dan insya Allah nih semuanya udah nggak doyan sama maksiat. Ya, amin. Ini yang ngomong amin dikit banget ini, kayaknya pada ngantuk apa gimana ya? Amin, amin ya Allah, Amin ya amin ya Allah Allah, ya Rabbal amin, Alamin. Amin, lindungi karena ya di Allah, mute. Amin, amin, amin ya Amin, Allah. Mas amin, Iko. Amin. 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 Jadi ayah bunda tinggalin semua perbuatan keji yang kecil. Kalau udah berlatih yang kecil udah ditinggalkan, ntar yang gede-gede malu, rasa malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai dicabut rasa malu sampai berbuat dosa yang amat besar dia nggak peduli. Padahal sedunia udah tahu, tapi masih pura-pura suci. Oh, oke. Amalan kedua, amalan nomor 6. Wala tamnun tastakthir. Kalau dalam berjuang tuh ayah bunda, jangan berharap banyak memberi, beri, 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 beri ilmu, beri pemikiran, beri harta, beri senyuman, beri motivasi, beri semangat, beri semuanya, beri, beri. Jangan berharap orang lain ngasih. Pokoknya kita yang ngasih. Kalau lagi berjuang, ada orang kelaparan kita kasih makan. Ada orang tidak berpendidikan kita kasih ilmu. Ada orang bawaannya cemberut mulu kita kasih senyuman. Ada orang nggak peduli kita kasih sapa. Ada orang lengah kita ingatkan. Dan terus memberi ayah bunda. Nanti ayah bunda kalau tahu begini, nanti alam tuh semesta bakal ngasih. Ngelihat tumbuhan, beri pupuk, beri siraman, kocoran. Ngelihat hewan, beri makanan. Ngelihat orang, beri minuman, beri makanan, beri pakaian. Beri, beri, beri. Nggak usah berharap sama manusia. Kalau kita rajin memberi, pasti bakal dibales sama Allah. Balasnya lewat orang yang sama, atau boleh jadi lewat jalur yang nggak pernah kita bayar. Jangan dibalik sama ya bunda. Pengen minta, minta, minta. Sudah berkecukupan, tapi BLT ikutan. Jadi mindsetnya pokoknya ngasih, 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 ngasih. Meskipun sedikit. Dan kata Rasulullah SAW, ittaqun nar. Takutlah kalian pada neraka walau bisi kita merotin. Meskipun kalian bersedekah cuma bisa separuh biji korma. Nih, satu korma belah kasih orang. Maka bisa madamkan api neraka, kata Rasul. Jadi dalam kondisi sesempit apapun, memberi, 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 memberi. Dan kalau biasa memberi, berbagi sama orang lain, nanti jiwa kita, hati kita bakal makin luas, seluas samudra. Banyak orang yang udah dikasih kecukupan. Dalam perspektif banyak orang harusnya cukup dia. Tapi bawaannya miskin.
penghasilannya sudah puluhan, udah ratusan juta, udah miliaran. Tapi Masya Allah, miskin mentalnya. Ayah bunda kayak begini dalam kehidupan sudah ketemu barangkali model-model kayak begini. Nggak usah saya kasih contoh. Ada juga orang yang dalam keterbatasannya malah ngasih, 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 ngasih. Banyak muslim-muslimah Idul Adha nggak berkurban, tapi pemulung ada yang berkurban. Orang susah ada yang berkurban. Itu mental tuh ya bunda. Mental memberi, mental memberi. Mental memberi, mental kaya dan mental miskin. Jadi kalau kau memberi, nggak usah berharap Muhammad untuk dapatkan lebih. Dan nanti ya bunda, makin suka memberi, kita bakal luas. Rumah kita terasa lapang, rezeki kita makin berasa berkah, pertolongan Allah senantiasa hadir. Saya masih ingat ngobrol sama Opik Tombo Ati, dan dia cerita bahwa alhamdulillah sebab saya bikin Baitul Mal. Ini di rumah, ini kata Opik, rumah saya nggak pernah ditutup 24 jam. Jadi ini rumah buat semua orang, Baitul Ummah. Dan beliau bikin Baitul Mal. Nah, alhamdulillah sebab sudah sebulan nggak kurang dari 5 ton kata Opik. Mudah-mudahan ini bukan tazkiyah, bukan memuji Opik, tapi ini motivasi buat saya dan ayah bunda. Opik lagi di puncak ketenarannya waktu itu. Bikin kajian di rumahnya, saya yang ceramah, Opik cerita amal soleh yang Allah mudahkan buat dia. Terus saya tanya kepada Opik, dari mana nih inspirasinya? Opik, tanya saya ke Opik. Opik bilang, saya pulang Bob, ke Jember, ke kampung saya. Saya ketemu kiai saya, kiai kampung, Bob. Rumahnya masih bambu gede, lantainya itu masih tanah. Waktu saya itu matur ke beliau, saya cium tangan, ngobrol segala macam. Terus saya ngeliat tuh di rumahnya yang gede itu ada tumpukan beras. Dari mana ini Kiai? Tanya Opik kepada gurunya. Pikirnya Opik itu beras kiriman orang, bantuan orang. Tapi kata gurunya, wis, iki sanguku katanya. Ini sanguku, sangu bekal. Saya nggak ngerti kata Opik. Tapi Masya Allah ada orang yang ngetong ucap salam, Kiai ngambil gantang, kemudian ngasih beras. Lagi ngobrol lagi, ntar ada lagi yang datang, ngambil gantang, ngambil beras, bagi lagi, bagi. Saya ditampar, sebab saya sama Allah, itu Kiai rumahnya kayak begitu, tapi Masya Allah orang pada datang, minta beras dan Kiai selalu ngasih. Sejak itu saya bilang pada istri saya, kata Opik, ayo kita mulai. Dari 5 kilo, Bob. Kata Opik sampai sekarang sebulan gak kurang dari 5 ton. Insya Allah. Jadi, wala tamnun tas taksir. Jangan ngasih berharap lebih banyak. Enggak. Ngasih aja, ngasih, 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 ngasih. Jadi bersyukur ayah bunda kalau kalau kita jadi keran dari rezeki Allah. Dan jangan pamrih. Itu kata Allah. Kalau ngasih jangan berharap balik lagi. Biarin aja, biar. Al-Azhar, tempat saya kuliah di Mesir, nggak tahu tuh ada berapa juta alumni. Ngasih pendidikan dari TK sampai profesor nggak pakai bayar ya. Bunda. Kecuali tahun-tahun belakangan ini. Mesir lagi krisis parah. Tapi ya begitu. Al-Azhar nggak pernah miskin.
Adakah ikatan dinas? Nggak ada. Ya, benar. Alumni dari seluruh dunia tuh nggak pernah diminta sama Al-Azhar. Ikatan dinas harus harus ngajar, harus bayar. Enggak. Jadi, oh itu institusi yang kaya. Jadi, memberi tidak pernah berharap kembali. Dan jangan kira mudah ya Bunda. Jadi, kadang-kadang kalau dalam perjuangan kita udah habis segala-gala, nanti diusik sama setan, hati, ntar kerendeng kita. Keikhlasan nggak ada. Dan ngadepin orang-orang tuh aneh-aneh dah. Rasa kita udah ngasih segala-gala, ntar bukannya berterima kasih malah nuntut. Banyak tuh ya Bunda. Nah nanti kalau lagi berjuang, pokoknya ngasih, ngasih, ngasih. Terus ditutup tuh sama yang ketujuh. Kalau udah berjuang, udah ngasih segala-gala, sabar karena Allah. Tadi yang Ustaz bilang tuh, pokoknya ada aja. Difitnah lah, dicaci lah, diuji lah. Harusnya kan kalau udah baik begitu, maka balasannya kebaikan. Enggak. Bersabar karena Allah, bersabar karena. Nah ini perjuangan, perjuangan dalam dakwah, ya Bunda. Jadi terus semangat, terus sandarkan harapan hanya pada Allah, terus berbuat baik, meskipun tidak pernah dapat balasan kebaikan di dunia. Tapi Allah nggak pernah tidur. Jadi Allah bakal catat, Allah bakal tinggikan derajat kita. Dicaci, dihina, ntar makin tinggi derajatnya. Allah hapuskan kesalahannya, Allah angkat derajatnya. Dan jalan perjuangan, jalan dakwah ini, ayah bunda, harus diyakini. Karena sudah banyak yang melaluinya. Harus diyakini, ini jalan sunyi, jalan sepi. Tapi jalan sunyi, jalan sepi ini, insya Allah nanti akan mengantarkan kita menjadi mental-mental juara. Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Dan ketahuilah bahwa hamba-hamba yang Allah cintai itu amat sedikit. Maka yang bisa ngajarkan yang ini, tujuh ini, rajin qiyamul ngajak orang kebaikan, berharap hanya pada Allah, suci lahir dan batin, meninggalkan semua bentuk kemaksiatan, tak pernah berharap pamrih, dan sabar dalam menjalani semua proses karena Allah. Tujuh ini, insya Allah akan membuat kita semuanya menjadi para pejuara. Orang-orang yang bakal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga selalu sehat, bahagia, dan Sampai berkah.